Oke, halo semuanya, ketemu lagi di video lanjutan untuk kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah studi literatur. Dalam video kali ini kita akan bahas terkait cara menuliskan nama peneliti atau nama penulis dan afiliasi. Oke, apa sebenarnya maksud dari penulis dalam suatu artikel ilmiah? Penulis itu adalah semua orang atau nama orang yang memiliki kontribusi terhadap terselesaikannya sebuah naskah tulisan. Ingat, penulis adalah orang yang memiliki kontribusi terhadap penyelesaian penulisan artikel tersebut. Jika tidak memiliki kontribusi, maka harusnya nama tersebut tidak dicantumkan. Sedangkan afiliasi itu bisa kita maknai atau kita artikan sebagai tempat atau lembaga yang menaungi penulis tadi. Biasanya jika seorang peneliti, maka di lembaga mana peneliti tersebut bekerja. Jika seorang dosen atau seorang pengajar, di mana ia bekerja. Dan jika penulisnya adalah siswa, di mana siswa tersebut belajar. Nah, itu yang kita sebut sebagai afiliasi. Hal yang harus diketahui adalah dalam etika penulisan artikel ilmiah, kita tidak diperkenankan untuk menyantumkan nama penulis yang tidak memiliki kontribusi terhadap penulisan artikel ilmiah tersebut. Jadi yang harus kita masukkan adalah orang-orang yang berkontribusi. Kontribusinya apa saja? Bisa jadi yang pertama misalkan sebagai penulis utama, artinya orang yang memiliki peranan paling banyak dalam menyelesaikan artikel tersebut. Yang kedua adalah orang yang membantu memperoleh data atau mendapatkan data, serta orang yang membantu untuk analisis data. Yang ketiga adalah pemeriksa tulisan atau proofreader. Biasanya kalau mahasiswa itu biasanya kan diperiksa oleh dosennya. Jika meskipun dosennya tidak berperan langsung dalam menulis, namun dosen tersebut berperan dalam menghasilkan tulisan tersebut, yaitu sebagai proofreader atau pemeriksa tulisan, sehingga nama dosen boleh dimasukkan dalam artikel tersebut. Selanjutnya adalah orang yang berjasa dalam menerjemahkan artikel. Misalkan kita memiliki rekan yang pandai dalam menerjemahkan artikel dari Indonesia ke Inggris misalkan, sehingga kita memerlukan bantuan atau jasa orang tersebut untuk naskah kita agar diterima di jurnal internasional. Nah, karena orang tersebut memiliki jasa terhadap alih bahasa, maka orang tersebut boleh kita masukkan sebagai salah satu penulis dari artikel tersebut. Oke, tadi kita sudah membahas bahwa nama-nama orang yang kita masukkan dalam artikel adalah orang yang memiliki peranan dalam terselesaikannya artikel. Lalu, bagaimana jika kita tidak memasukkan nama orang yang memiliki peran terhadap terselesaikannya artikel tersebut? Oke, sebenarnya hal itu sah-sah saja dan boleh dilakukan tergantung dari kesepakatan orang yang memegang atau yang memiliki peranan terhadap terselesaikannya artikel tersebut. Misal, tidak semua dosen berkenan namanya dimasukkan dalam artikel ilmiah tulisan dari mahasiswa. Mungkin alasannya yang pertama karena tulisannya mungkin tidak terlalu bagus, namun sudah waktunya mepet harus segera diterbitkan. Maka dosen tersebut mungkin memperbolehkan mahasiswanya untuk segera menerbitkan artikel tersebut, namun tidak diperkenankan namanya masuk ke dalam artikel tersebut. It's okay, jadi tidak masalah. Tergantung kesepakatan dari tiap orang yang memiliki andil tersebut. Next, kita bahas apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, dalam menuliskan nama kita di artikel ilmiah, tidak perlu mencantumkan gelar. Ya, jadi ini ada aturan bahwa setinggi apapun gelar kita, maka tidak perlu dicantumkan dalam penulisan artikel ilmiah. Namun, ada beberapa artikel yang pernah saya jumpai menuliskan gelar dalam penulisan namanya di artikel ilmiah. Jadi tidak masalah, asalkan sesuai dengan selingkung atau yang diizinkan oleh si pengelola jurnal. Yang kedua adalah perhatikan selingkung atau gaya penulisan artikel. Jadi setiap artikel ilmiah, setiap jurnal yang dikelola oleh lembaga tertentu itu biasanya memiliki style atau selingkung penulisan yang bermacam-macam. Dalam hal penulisan nama saja ada beberapa hal yang berbeda. Misalkan ada artikel yang meminta nama orang harus tertulis secara lengkap, misalkan seperti ini. Ada pula jurnal yang meminta agar tulisan di namanya itu tidak dicantumkan secara lengkap, biasanya disingkat dan ditulis nama akhir saja. Misalkan seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan kita menuliskan artikel di sini, nama awal, tengah, dan seterusnya itu ditulis huruf awalnya saja. Kemudian yang dituliskan di artikel secara lengkap adalah nama akhir kita saja. Oke, jadi karena aturannya seperti itu, maka kita harus mengikuti style penulisan yang diminta. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah penomoran hanya kita tuliskan
jika afiliasi dari penulis itu berbeda. Misal dalam suatu artikel ilmiah ditulis oleh 3 orang, ketiga-tiganya berasal dari universitas yang sama. Maka setiap nama dari orang ini tidak perlu kita tuliskan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ketiga-tiganya berasal dari afiliasi yang sama. Namun kalau misalkan ada kasus ada 3 orang yang berasal dari universitas yang berbeda-beda, maka kita bisa menuliskannya sesuai urutan. Jadi ada 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3 menunjukkan afiliasi asal dari masing-masing penulis tadi. Sebagai contoh, ini adalah salah satu tulisan yang ditulis oleh orang dari berbagai macam institusi. Sehingga afiliasinya berbeda, maka ada tulisan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang ini adalah contoh artikel ilmiah yang ditulis oleh orang yang berasal dari satu institusi yang sama, sehingga dalam penulisan nama tidak diperlukan adanya penomoran. Oke, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan nama dalam suatu artikel ilmiah, dan harus kalian perhatikan betul terhadap hal tersebut. Sekian video untuk bagian nama dan afiliasi, kita lanjut ke video berikutnya.